Peresmian kantor baru Kecamatan Gunung Terang dihadiri 10 kepala desa, ibu PKK, kasih kaur, perangkat desa, RW, dan RT se-Kecamatan Gunung Terang. Selain Bupati Tulang Bawang Barat, acara ini dihadiri juga oleh Asisten 1, Kadis Disdukcapil, Kadis Pertanian, Kasat Pol PP, Polsek Gunung Agung, Koramil beserta jajaran seluruh instansi, baik Kabid dan Kasih yang mewakili. Tulang Bawang Barat yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan proses percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur, mendorong salah satu untuk melakukan pembangunan kantor camat Gedung Terang yang saat ini sudah jadi dan diresmikan. Selain pembangunan gedung baru Kecamatan Gunung Terang, Desa Gunung Terang juga akan dibangun salah satunya tempat ruang terbuka hijau yang namanya masih dibicarakan. Salah satunya muncul nama Taman Muli Agung dan juga nama-nama yang lainnya. Giat percepatan proses pembangunan di Tulang Bawang Barat ditunjukkan untuk kemajuan daerah itu sendiri. Kunci utama kemajuan sebuah tempat itu bisa dilihat dari kualitas SDM dan SDA. Salah satunya yaitu infrastruktur. Beliau mengajak kita bersama-sama untuk membangun, untuk memajukan sebuah tempat, siapa dan bagaimana kita harus berusaha untuk membangun baik camat, kepala desa, beserta perangkat dan masyarakat setempat. Mari kita bersatu padu untuk membangun demi kesejahteraan bersama. Setelah diresmikan kantor baru Kecamatan Gunung Terang, diharapkan pemerintah Kecamatan Gunung Terang bisa lebih maksimal melayani masyarakat. Oleh karenanya, tempat ini akan menjadi pusat pelayanan warga masyarakat se-Kecamatan Gunung Terang. Apalagi ini bangunan dengan uang rakyat se-Tulang Bawang Barat. Hari ini nanti kita akan sama-sama meresmikan kantor camat Kecamatan Gunung Terang yang alhamdulillah telah selesai kita bangun menggunakan uang rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh karenanya mungkin tempat ini harus menjadi pusat pelayanan bagi warga masyarakat Gunung Terang. Kantor ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pelayanan yang ada di masyarakat Gunung Terang. Karena Tulang Bawang Barat hari ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan proses percepatan pembangunan di semua bidang. Masalah satunya adalah infrastruktur. Sekarang kantor ini sudah berdiri, mudah-mudahan nanti akan segera dioperasionalkan. Saya lihat tadi di luasnya kan lumayan luas, kantor ini 45 kali 100 meter, masih banyak tanah sisa dan masih belum diapa-apakan. Oleh karenanya mungkin tugas-tugas selanjutnya ini Pak Camat, ini lagi mungkin tanah-tanah kosongnya segera ditanami, bisa alpukat, bisa buah-buah yang lain. Kalau ada mungkin dari dinas pertanian ada bibit alpukat yang bagus. Nah mungkin nanti dihitung berapa populasi yang bisa masuk ke lokasi ini, terus kemudian segera ditanam sehingga nanti mudah-mudahan buahnya juga bisa memberikan manfaat khususnya bagi kantor camat, seluruh pegawai yang ada di sini. Bila perlu nanti bisa bermanfaat untuk warga masyarakat sekitar kantor camat ini. Di Kecamatan Gunung Terang ini pula, ini juga sudah kita niatkan membangun satu tempat sebuah ruang terbuka hijau yang namanya juga masih banyak alternatifnya ini Pak Darsani di Tiung Gunung Terang. Ada Taman Muli Agung, taman apa, karena saya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tempat ini kenapa dipilih oleh para leluhur kita Gunung Terang, pasti yang pertama secara geografis ada daratan yang menjorok langsung di pinggiran Sungai Waikanan, ya kan? Karena Gunung Terang ini berada pada posisi pinggiran di bantaran Sungai Waikanan yang menjadi jalur transportasi mulai dari Laut Jawa terus kemudian masuk Sungai Tulang Bawang, ke kanan dari Pagar Dewa masuk ke Sungai Waikanan ini. Nah saya juga meyakini bahwa banyak telah lahir tokoh-tokoh putra-putra terbaik Gunung Terang ini yang sudah berkiprah baik di tingkatan kabupaten, provinsi maupun secara nasional sudah banyak lahir dari tempat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memilih tempat ini jadi tempat lahir orang-orang itu
pasti ada sesuatu hal yang baik di tempat ini. Nah, oleh karenanya tugas-tugas kita semua sebagai aparatur, sebagai warga masyarakat, mari kita temukan lagi kebaikan-kebaikan itu dan kita tumbuh kembangkan lagi di tempat ini. Karena sekarang kalau Gunung Terang dari Bandar Lampung mungkin kita sampai di tempat ini butuh waktu 4 sampai 5 jam. Hari ini mungkin orang hanya butuh 2,5 jam sudah sampai di tempat kita. Jalan tol itu adalah pintu. Karena dia pintu, bisa masuk, bisa keluar. Kalau kita salah mengelola yang di sini, ini akan menjadi jalan keluar yang ada. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, ini akan menjadi pintu masuk yang cepat bagi orang untuk melihat kebaikan yang kita tumbuhkan di tempat ini. Nah, kebaikan itu apa saja? Bisa jadi kebaikan tempatnya, bisa jadi kebaikan orangnya. Nah, kalau pada masa-masa yang dulu orang enggan, orang masuk ke tempat ini kan harus jadi PR kita bersama. Kenapa orang enggan masuk ke tempat ini? Pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan orang untuk enggan masuk ke tempat kita. Padahal dengan masuknya orang ke tempat kita ini adalah peluang bagi kita semua untuk, ya pertama, untuk kesejahteraan kita. Nah, oleh karenanya mungkin belum sempat di tahun ini kita meletakkan proses pembuatan patungnya sejumlah 1.000 patung. Mulai gadis-gadis yang membawa berpakaian adat Lampung ini sudah dicetak, sudah dibuat. Nah, tinggal nanti mungkin mulai pengerjaannya di tahun yang akan datang. Tetapi proses pencetakannya sudah kita selesaikan. Nah, mulai dari sekarang kita sudah harus berpikir sebelum ruang ini terjadi, kita juga harus mempersiapkan segala bentuk sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan ini. Karena jangan sampai nanti begitu sudah ada ruangnya, kita masih belum siap. Sekarang mungkin dari pintu tol Lambukibang ke tempat ini masih butuh waktu lebih kurang 20 menit. Karena jalan kondisinya masih kurang baik. Nah, ketika nanti jalannya sudah baik, artinya ini makin sangat terbuka orang ke tempat kita. Nah, oleh karenanya segala sesuatu kita persiapkan. Semua tiup harus menyambut ini sebagai sebuah peluang. Karena kunci dari kehadiran orang ke tempat kita itu pasti, itu yang sering saya katakan di semua tempat, pasti karena ingin melihat ada perbaikan kualitas. Kalau kira-kira di tempat ini nggak jauh lebih bagus dari yang ada di misalnya di Pulung, kayaknya rasanya orang Pulung nggak akan mungkin ke tempat ini. Harus ada hal yang lebih yang kita tawarkan, yang kita presentasikan untuk orang-orang yang akan hadir ke tempat ini. Nah, inilah yang harus kita lomba-lombakan. Soal kualitas, baik kualitas orang maupun kualitas ruang. Kenapa orang dulu dengan semua keterbatasan dari tempat ini lahir kepala BPH Migas? Coba bayangin, kan nggak kebayang ada orang Gunung Terang jadi kepala BPH Migas. Dulu sering dari tempat ini jadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi dan lain sebagainya. Padahal kalau ngelihat tiuhnya kok bisa hanya makan kemudik dan lain sebagainya, nggak pernah baca ini dan sebagainya. Kenapa? Pasti ada niat, ada menedes nerimo itu tadi. Dia pekerja keras, dia tidak kenal menyerah, ada keikhlasan. Jadi inilah yang harus kita bangun, sama-sama kita tumbuhkan di tempat ini. Dia percuma kita sekolah tinggi-tinggi kalau nggak megang prinsip ini, karena kita menjadi generasi yang lembek, loyo, nggak punya semangat, terus kemudian nggak punya harapan, nggak punya cita-cita. Karena nggak punya itu semua, pasti tidak memberikan manfaat untuk orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat untuk kita.
Nah, sekali lagi mudah-mudahan ruang ini, tempat ini akan memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan masyarakat Gunung Terang. Pemberian manfaat ini sangat tergantung bagaimana siapa yang melakukannya. Mulai dari camat, seluruh staf, kemudian para kepala tiup, inilah yang harus berjuang, memperjuangkan kemajuan di tempat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir, karena sudah hampir 2 tahun, ini masa pandemi, banyak silaturahmi yang sudah kita rencanakan, kita agendakan harus tertunda karena kita mentaati semua himbauan untuk protokol kesehatan dan lain sebagainya, sehingga banyak harus cancel. Di ulang tahun yang ke-13 ini, di usia kabupaten yang ke-13 ini, kami juga, saya dengan Pak Maudi Hasan akan segera mengakhiri masa jabatan periode 2017-2022. Oleh karenanya, yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh aparatur yang ada di Kecamatan Gunung Terang ini atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan untuk mendukung proses-proses pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini. Karena tanpa dukungan yang luas, yang kuat dari seluruh warga masyarakat, tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua proses pembangunan yang ada di tempat kita ini. Sekali lagi, untuk itu semua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga menyadari bahwa dalam proses perjalanan membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai ini, sudah banyak hal yang kita lakukan. Tentunya dalam semua proses itu pasti banyak kealpaan, kehilapan, dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Oleh karenanya, bila mana ada hal-hal harapan, kemudian kebutuhan warga masyarakat yang belum bisa terlayani secara maksimal di masa pemerintahan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita semua harapannya saling mendoakan agar kita semua sehat, selamat, kemudian bisa melaksanakan hal-hal yang benar-benar bisa bermanfaat di kemudian hari untuk masyarakat yang lebih banyak. Zainuddin, Trans TV mengabarkan.